Itu memang lebih banyak. Ini idealnya ya, terserah. Idealnya itu untuk 1 hektar langsung bikin 6 liter. 6 liter. 6 liter berarti 6 botol. Nah, kalau misalnya bingung tadi air kelapa atau air, udahlah pakai air yang penting air bersih. Air sumur, itu naon. Nah, itu disemprotin, itu 6 tub ke 1 hektar. Udah, selesai. Nanti akan berasa coba pada saat umur mau ditanam, yang pakai eco farming sama enggak, itu lentur bang tanahnya. Karena tanahnya itu sudah diserang pakai mikroba. Udah gembur. Jadi kalau dipijak itu akan halus. Lejurnya ini. Nah, dibanding dengan ya enggak, nanti coba lah bisa bedain. Nah, cara pemupukan ya kalau ini untuk apa namanya tanahnya itu min 5 tuh lihat. Min 5. Ya. Min 5 itu sebanyak 6 tub idealnya. Terus kalau untuk selanjutnya untuk pemupukannya tadi caranya 15 menit disemprotin, itu di hari ke 14, hari ke 28, hari ke 42, hari ke 56. Jadi masing-masing 1 hektar 1 tub ini idealnya. Nah, sehingga dijumlahkan 6 ditambah 4 jadi 10 tub. Nah, itu akan manfaatnya akan bagus banget. Nah, ini kuncinya. Ini contohnya ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau misalnya nih, tanaman-tanaman ada tuh. Kedelai, Fotokopi Pak. ya? Fotokopi. Fotokopi tenang. Bukunya ayah. Bukunya banyak Pak. Ada Nah, nanti. bukunya nanti dibagi ya. Yang masih susah Pak. Ya. Kopi wae. Kayak kuliah aja fotokopi. Nah, nih. Kayak gini. Jadi pemberian pupuk udah siap tanam. Macak-macak lah istilahnya gitu ya. Nah, macak-macak semacam ini. Nah, ini penyemprotan padi dengan pupuk bioaviator ya eco farming itu semacam itu. Ini disemprotin biasa aja ke. Nah, tadi pada saat untuk pupuk tanah berapa? Berapa hari sebelumnya? Minus 5. Nah, setelah ditanam, habis itu 2 minggu itu disemprotin semacam itu. Jam sabaraha? Jam 8, jam 7, 8. Jam 7 sampai jam 10. Ya. Kalau sisa besokin aja. Jangan diterusin jam itu karena nggak efektif. Itu. Nah, itu langsung aja disemprotin seperti itu. Nah, fungsinya seperti tadi. Kita di padi itu ada vegetatif, ada generatif. Vegetatif itu pada saat padinya ditanam itu kalau tanahnya subur ya dan nutrisinya bagus, maka nanti rumpun padi itu anakannya jauh lebih banyak. Dan semakin banyak maka pelentung padi apa namanya itu? Bulir, bukan bulir padi. Malai padinya itu lebih banyak. Pintar Bapak ya, malai padinya ya. Insinyur kami. Nah, Insinyur pertanian. nah sekarang itu apa bulir padi, anakan padi lebih banyak. Nah, ini kita lihat. Ternyata dengan konsep pemupukan ini yang seimbang, itu tanpa pupuk eco farming dengan yang sudah pakai pupuk eco farming, itu lihat tanamannya persis sama umurnya. Nah, ini lebih cepat dan padi akan jauh lebih berlimpah. Nah, kita lihat ini contoh-contohnya. Itu ya. Panen Nah. raya. Buahan disemprot terus Pak. Mati dong. Nah, ini bisa juga untuk tanaman palawija seperti tomat dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, ini itu untuk jagung, untuk cabai. Nah, Di cabe. ya. Terus kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana cara tanaman yang lebih efektif. Kalau di sini Mobil tuh. Saya mau. Panennya sabar. Mau ya gitu ya. Amin. Amin. Nah, ini Eco farming ini Pak ya. Nah, ini khususnya untuk biasanya mungkin pastilah saya nggak bermaksud ngajarin. Bapak melakukan ini ya biasa treatment untuk padi benih. Caranya
pembinihan. Oh iya. Ya, ini yang Jadi lebih kan- bagus juga menggunakan larutan eco farming. Contohnya, misalnya, ya, ini untuk 20 kg benih sebelum penyemaian. Penyemaian. Jadi pertama ambil 20 liter air, 4 sendok garam, terus Tambah 5 mili yang nah, farming. 5 mili kecil banget, dikit kan? 5 cc. Iya, Ini 50. Nah, itu 5 mili. Berarti dibagi Kalau Iya, enggak, 5 mili. kalau enggak Bu, Pak, minta ke bidan itu tukang nyuntik ada 5 mili. Ada botol, Nah, ada sepet yang suntikan, ya. ada. Bu, beli dong suntikan 5 mili. Nah, Ya. tapi bukan situ suntikan juga. Nanti subur badannya gitu. Pak, kalau Ya. kelebihan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti dikit. Pak, Kenapa? Kelebihan. Kalau Nah. pupuknya petani itu kurang. Ya. Kan kelebihan. Kira-kira Uji coba dulu, Pak. Hah? Uji coba dulu. Ya, karena kelebihan bisa juga terlalu panas nantinya. Nggak bagus. Tapi kalau beda-beda dikit, maksudnya jadi 2, jadi 4 kayak gitu. Nah, itu nggak disarankan. Oke. Sebentar. Ini racunnya itu sama tikusnya. Bentar. 5 biang eco farming per liter air. Ya. Jadi kalau masukkan 20 kg benih padi, nah FUW itu varietas unggul baru, terserah mau yang mana. Bapak udah tahu kan beda-bedanya? Ada apa mau perlu ditampilin? Kayak gininya. Ini beda-bedanya ya. Ada benih dasar, benih pokok, benih sebar kan ini logo-logonya apa? Warnanya beda-beda. Label, Ya, semacam label. label, ya, Ya. label biru, Nah, label ada biru ini ya. kan. Udah tahu kan? Tahu. Udah lah, pos petani pasti tahu. Nah, ini maksudnya gini. Ya, ini tiriskan benih selama 42 jam untuk memacu pertumbuhan. Jadi jangan sampai direndam terus. Jadi ditiriskan. Terus tebar benih seperti biasalah, udah kayak gitu ya, udah tahu ya. Nah, sekarang biasanya kalau ini pakai apa, Pak? Jenisnya langsung tanam satu jarak atau ada yang kita sebut dengan, kan ada bermacam-macam kan? Ini yang pertama Petak-petak menggunakan gitu. ada jajar legowo, ada yang Oh, tandurnya, Hmm. penanaman. Legowo macam biasa pakai lagi. legowo. Legowo. Oke. Aduh, sayangnya nggak kelihatan banget ya. Nah, jarak tanam ideal padi itu kalau jajar legowo itu 2:1 kan? Iya. Ya. Ini 20 cm ya, banding 12,5 banding 40. Papa udah tahu lah pasti yang kayak Iya, gini. ya. Biasa itu malah. Nah, ini kenapa? Karena sirkulasinya udara itu lebih optimal. Terus nanti tadi bonggol padinya itu lebih leluasa untuk bergerak. Ini kurang lebih kayak gini nih. Jarak tanam istilahnya Pak ya, Ya. 20 cm Ya, itu. jadi 1 meter persegi rata-rata 32 tanam. Yang bagusnya, tapi Bapak pasti mungkin udah biasa kan gini. Ini disarankan itu jajar legowo supaya apa tadi? Tidak terlalu umpel-umpelan kayak gini. Sehingga lebih banyak. 1 meter persegi sama dengan 32 rumpun. Nah, 1 hektar kurang lebih, nah ini diuji coba itu sekitar 320 rumpun. Nah, jika 10 anakan ya, itu kali 3 gram kali 10 1 hektar, maka perlunya 9.600 kilo. Itu. Paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, itu. Nah, ini pengendalian gulma semacam ini biasalah. Kalau di sini ngarambet palintan ya. Rambet, ya. Ini diperlukan. 3 serok. Oke. Nah, tadi pemupukan berimbang mesti tahu tepat dosisnya dan lain-lain. Ini legowo. Nah, sebaiknya kalau setelah tandur itu jangan langsung direndam air. Kalau Ya, bisa rada 3 disatin. hari. Kenapa? Ini namanya intermittent irrigation. Jadi pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan basah, menghemat air irigasi, aerasi untuk tanah. Jadi ini lebih enaknya kayak gitu. Tapi ini juga, jadi ini ada wet berarti basah, ini ada dry. Nah, ini kalau sampai 3 minggu sampai kayak gini. Nah, bagusnya itu adalah sementara diginin dulu. Supaya apa? Kebanyakan itu timbul hama karena direndam air, terutama keong. Di dia ya keong racun. Sur. Sampai Sini keong nyanyi, racun, sampai keong mas, dinyanyiin keong ya. mas Pak. Nah, itu keong racun. Keong mas sama keong kita sama. Beda kalau keong racunnya ada di kebun Pak. Bon. Di darat. Keong racun Mas, keong mas. Keong mas panggilannya di Keong sini. mas aja. Kalau yang ada di taman mini, Pak. Raja keong ini Pak. Nah, ini biasanya ini. Ya. Organisme pengganggu tanaman biasanya ini. Ini ada hawar daun bakteri. Nah, ini
harusnya pakai apa? Nah, nanti kita jelasin. Ini organisme pengganggu tanaman penyakit ini lebih ke arah ini, hawar daun bakteri namanya Xanthomanus comestris, ada busuk batang ada kan? Ada tumro, bercak daun, next blast, busuk pelepah dan saring ini gambar-gambarnya semacam itu. Ada juga untuk organik pengganggu tanaman hama. Itu ada keong mas, nah penggerek batang, ada sudep, ya, tikus, ada, banyak sekali. sangit dan kepik dan juga burung. Sering merajalela. Nah ini kita salah satu, kalau bisa memang jangan diserang pakai semuanya harus pakai pestisida, ya. Nah ini salah satu informasi yang Bapak bisa lakukan. Kalau misalnya masalahnya dengan tikus, itu menggunakan trap berry system. Ini konsepnya kayak gini nih, 25 kali 25. Nah itu dibikin semacam itu ya. Nah itu. Nah plastik, jadi ada sekat-sekat kayak gitu sehingga nanti tikus nggak bisa masuk. Nah trap masuknya itu ada trap itu apa, jebakan. Nah ini tikus itu ada ini jebakannya ada 4 nih kayak gini, ya. Itu namanya bubuk perangkap, menggunakan apa makanan apa terserah yang biasanya itu, sehingga akan masuk dia nggak akan keluar. Udah kalau udah masuk semua, baru itu. Ya. Jadi ini kasih lubang supaya ini bisa masuk ke sini. Kan tadinya mau dari luar masuk ke sini, tek. Nah ini ketangkap kayak gini. Ini salah satunya untuk menghindari hama tikus. Nah ini pasca panen. Nah ini bagus juga Bapak Ibu kalau misalnya untuk yang non padi itu bisa pupuk itu bisa dihasilkan dari kucing, kelinci, itu subur banget, ya, subur banget. Nah ini bisa juga alternatif sebagai pemupukan. Nah bagaimana kalau misalnya tadi ada hama segala macam, ini bisa menggunakan ini pestisida nabati dan biofungisida, ya. Pestisida fungsinya adalah untuk tadi yang hama-hama wereng, sedangkan fungi itu adalah untuk jamur. Nah ini bisa menggunakan buah bintaro kayak gitu, silakan mau bikin. Nanti dari kita juga ada sekarang lagi proses Pak, kayak untuk pestisida, fungisida itu semuanya udah jadi seperti itu nanti. Tapi lagi on proses yang ada. Ini baru pupuk tanaman sama untuk pupuk tanaman sama vitamin ternak kayak sapi segala macam kita sudah ada. Cuma saya baru bawa ada. Nanti ya kita jelasin untuk ikan juga bisa ya. Ini misalnya buah bintaro. Ini khusus untuk ya 92 dagingnya. Tahu bintaro? Sesama di dia pengen tanya. Semacam ini jalan tol, buah setan Pak. Buah setan. Ini jalan tol. Iya. Iya, di jalan tol itu nyebatin buah setan. Pinggir-pinggirnya ya. Pinggir. Nah, baru ya. kawas konya. Di jalan tol. Oh, bintaro. Nah ini biji bintaro memiliki kandungan minyak 35%. Nah mengandung senyawa karberin yang bersifat neurotik. Jadi ini fungsinya ini sebagai racun sebenarnya. Dari perkembangan akan Ya. kemarin itu sarua. Efektif sebagai bahan pestisida nabati untuk mengatasi serangan hama yang tadi. Jadi supaya kita kan pengennya itu natural, jangan pakai kimia ya, karena kimia itu sebenarnya bahaya banget untuk tubuh. Nah ini kalau fungi itu misalnya jamur, ini sebagai cendawan antagonis dan mengurai bahan baru untuk dari tanaman dan seterusnya. Ya, nah itu sementara yang kita bisa lakukan. Nah kita akan uji coba tentang apakah dengan konsep ini tanaman bisa menjadi subur nggak, terutama di dalam masalah padinya. Di dalam, nah kita akan lihat dulu bagaimana reaksi yang tadi kurang terang setelah kita kasih eco farming, kita lebih terang apa enggak. Yuk Pak, ini tadi yang pertama ini adalah air kolam ya, air kolam ya, yang itu adalah air tanah. Yuk. Nah kita lihat ini air biasa Pak ya, air kolam. Ini air kelapa nggak usah, kita udah. Nah kita uji coba dulu. Harusnya kan sebenarnya ngambil dari air mineral juga. Air tanah Pak. Air tanah. Air tanah, air sawah sebenarnya yang akan uji coba sebenarnya. Dekat ini gampang. Ada. Lah karunya Bapak mau. Air sawah. Nah itu kita lihat apakah tanah itu subur apa enggak, bisa kita lihat. Nah tidak subur sama sekali, tidak mengandung NPK.
Nyala sih. nyala gitu. Artinya kalau Bapak buat nyiram itu nggak efektif Pak untuk nyiram tanaman. Nah kita uji coba, masukkan sekarang eco farming coba. Kasih Bek. Sini Bek. Nah coba kita nggak rekayasa ya, betul-betul dilihat ya dari awal. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap itu. Nah sekarang kita lihat yang, nah nanti makin lama, tuh lihat ya, makin lama makin terang nggak? Karena makin lama tercampur, sama juga nanti tanah coba. Nah, ini air kolam setelah dikasih ini, campur dulu di itu. Kalau belum kuat mah, takut ilmu bantannya udah cukup. Bukan itu, Dilap dulu itu ya. dilap dulu, dilap dulu. Tisu nggak tisu? Nyasar. Ya enggak. Rumah sendiri masa nyasar enggak. Ini Pak Uka mana ya? Nyasar gua. Nah, ini adalah nggak tahu tadi ininya dari tanah mana. Nah, lumayan tanahnya udah subur, Pak. Lumayan sudah subur. Artinya, nah buktinya tuh tanaman bisa langsung bagus ya. Nah, bagaimana kalau dikasih eco farming sekarang? Kira-kira lebih dasar nggak? Nggak apa-apa langsung, nggak usah di itu. Nah, dipudak dulu. Belum. Nah, ini biar tercampur. Air biasa. Air kolam. Nah, kita lihat. Wah, ya. Ini makin lama makin terang. Ini artinya nutrisinya, NPK-nya itu bagus banget. Nah, tinggal kita nunggu air, bukan air, tanah sawah. Mudah-mudahan di sini kelas 1. Biasanya punten Pak, kalau hektar rata-rata sabaraha ton di dia? 4 ton. Berapa ton Mas Ari? 4 ton. Itu udah pemupukan maksimal. Yang tadinya 5 ton, ini sekarang lebih dari 10 ton per hektar Pak. Lebih dari 10. Ya kalau 15 ton, 10 ton saya undang menteri langsung. Wah, Mau Jokowi ya, Jokowi undang ya. Enggak, Jokowi mah. Saya nggak ikutin Pak. Jangan jauh-jauh Pak Menteri diundang, kita aja tetangga yang diundang. Ya. Menteri yang diundang. Ini nggak marah mau nyasar Bos. Kiril itu adalah media tanahnya. Emang ada masukin enggak? Berarti kurang. Kurang, berarti Kasih buta tanah subur. sana sih China sih masalahnya. Ya udah mewakili ya Pak. Nah sekarang kita lihat kalau dikasih eco farming. Mesti difermentasi. Ini udah dipermentasi tadi yang dipermentasi kan? Yang dipermentasi Iya. kan? Budak. Oh di dia setengah 6 udah pabrik. Belum. Go Pak. Kurang 19 Masih. Oh. Terang-terang. Ini setelah sudah dikasih dikasih eco farming. terang ya Pak ya. Ini terbukti ini kalau ini tingkat kesuburan tanah lebih tinggi, semakin terang berarti semakin subur. Nah silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Di dalam